Halo, halo. Hai, kenalin aku Mary. Aku Blandina, Kami dari Fakultas Keperawatan. Universitas Airlangga. Jadi kita mau ngapain sih hari ini? Kita mau ngobrolin seputar isu kesehatan kali ya. Terutama di generasi muda ya. Bener banget. Jadi banyak loh hal-hal yang kita anggap sepele tetapi menjadi masalah besar di dunia. Betul, jadi kali ini kita mau ngobrolin seputar isu kesehatan yang ternyata menjadi masalah di dunia dan di Indonesia, yaitu penyakit tidak menular. Aku dan Mary akan ngobrolin bagaimana pencegahan penyakit tidak menular terutama di generasi muda. Tapi sebelum kesana kita jelasin dulu kali ya tentang penyakit tidak menular. Jadi penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi dan tidak ditularkan dari orang ke orang. Contohnya, Mer? Contohnya itu seperti penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Lalu juga ada penyakit diabetes, lalu juga ada penyakit depresi. Depresi. Oh, berarti beda ya kalau penyakit menular kan misalnya COVID, terus TBC atau yang lain-lain kali ya. Tadi apa depresi? Berarti nggak cuma nyerang fisik ya, tapi juga nyerang mental dan psikis kita. Iya, benar banget. Lalu nih juga ada 4 penyakit yang menyebabkan kematian terbesar di dunia. Penyakit tidak menular? Iya, benar banget nih. Apa tuh? Yang pertama ada penyakit jantung. Yang kedua ada penyakit pernapasan seperti asma. Yang ketiga ada penyakit kanker. Lalu yang keempat nih ada penyakit diabetes. Diabetes? Iya, jadi buat teman-teman nih yang suka makan dan minum yang manis-manis, tolong dikurangin ya. Iya, benar banget. Oke. Berarti kan penyakit-penyakit itu ada penyebabnya ya, kayak tadi yang udah kamu sebutin. Iya, benar banget nih. Misalnya diabetes. Diabetes itu bisa disebabkan oleh keturunan atau dengan pola kehidupan kita sehari-harinya bagaimana. Oke. Setuju sih. Jadi penyakit-penyakit tidak menular itu memiliki penyebab atau faktor risiko ya. Oke, salah satunya kan tadi ada faktor keturunan. Nah, nggak cuma diabetes, mungkin ada hipertensi atau beberapa penyakit keturunan lainnya. Terus ada faktor lingkungan juga ya. Dan yang terpenting itu faktor diri sendiri, faktor individu, misalnya usia, terus pola hidup ya, kebiasaan, terus gender juga ya, mungkin laki-laki atau perempuan dan yang lainnya. Iya. Nah, kita kan udah tahu nih faktor-faktor yang sebenarnya bisa menyebabkan penyakit tidak menular. Berarti kan bisa dicegah ya, Mer? Bener banget nih, bisa dicegah, terutama di usia muda kita gini, biar nanti tubuh kita lebih sehat di masa tua. Wah, setuju banget nih. Biar masa tuanya tuh enak kali ya. Iya, bener banget. Terus ini juga ada layanan kesehatan tuh udah memberikan edukasi loh pada kita semua, biar tubuh kita itu bisa mengelola dengan sehat tuh seperti apa. Bener banget ya, udah banyak edukasi ya tentang pencegahan penyakit. Nah, kayak nggak cuma di layanan kesehatan, tapi di sekolah kan ada UKS juga tuh. Terus selain itu di layanan umum ya, fasilitas-fasilitas umum banyak poster-poster. Dan di media sosial, sekarang kan kayak di TikTok tuh udah banyak banget yang nakes-nakes atau mungkin orang-orang influencer ngasih gimana sih pencegahan penyakit ini penyakit itu. Bener nggak sih, Mar? Iya, bener banget nih, sesuai dengan tema kita hari ini nih. Ada nih slogan dari pemerintah yang berbunyi rahasia masa muda sehat dan masa tua nikmat. Wah, bener banget. Itu tuh salah satu program pemerintah yang khusus untuk penyakit tidak menular. Iya, bener banget nih. Nama programnya itu adalah Cerdik. Nah, Cerdik sendiri itu merupakan singkatan. Cerdik, oke. Iya. Jadi yang pertama nih, C, cek kesehatan. Cek kesehatan secara rutin. Bener banget, secara rutin ya. Apa aja tuh yang dicek? Yang pertama itu cek tekanan darah. Oke. Lalu cek gula darah, kolesterol, asam urat. Dan ini yang terakhir ada bisa cek tinggi badan dan berat badan. Bener. Berarti kan kalau cek kayak cek tekanan darah dan lain-lain yang tadi kamu sebutin kan nggak perlu nunggu sakit ya sebenarnya. Iya, bener banget. Supaya kita bisa tahu nih gimana ideal kita, misalnya tiba-tiba pas dicek ternyata tekanan darahnya tinggi kan kita jadi bisa ngontrol, gula darahnya tinggi kan kita bisa ngontrol makan dan lain-lain. Banget, Mbak. Bener banget. Tadi C ya. C. Lalu nih yang kedua ada E, ada enyahkan asap rokok. Enyahkan asap rokok. Nyah. Jadi buat teman-teman nih bukan cuman buat rokok aktif ya, buat teman-teman yang nggak merokok pun tapi berada di dekat orang yang merokok itu kan jadi menghisap asap rokoknya juga ya. Apa tuh namanya? Perokok pasif. Oh ya, perokok pasif, ngirup asap rokok ya. Asap rokok, makanya dihindari aja lebih baik asap rokoknya ya. Iya, dikurang-kurangin nih buat yang suka ngerokok dan yang deket-deket asap rokok ya. Iya, bener banget. Iya, terus sekarang kan zaman sekarang nggak cuma rokok nih, ada
rokok elektrik kayak vape, Mm-mm. terus ada pot dan lain-lain, mungkin bisa dikurangin kali Iya, ya bisa buat teman-teman dikurangin. yang masih muda-muda. Bener banget. Lalu yang ketiga nih, Wih, ada C. R. Jadi R itu adalah rajin aktivitas fisik. Rajin, bukan rebahan ya? Bukan dong. Jadi kita itu harus aktif ya setiap harinya bagaimana. Aktivitas fisik. Lalu nih ada kayak kelas biasanya dibuka di media sosial seperti Fonfit, ada Zumba, ada yoga. Jadi buat teman-teman lebih gampang nih untuk mencari teman baru juga bisa ya di situ buat ikutan kelas-kelasnya. Ada kok di media sosial. Ya, jadi sekarang emang aktivitas fisik tuh nggak terbatas untuk olahraga berat ya, Iya, tapi bener. kayak yang udah disebutin Mary tadi, terus workout di rumah nggak sih, Mer? Bener banget. Jadi di rumah tuh seenggaknya 15 menit lah sehari kita lakuin aktivitas fisik seperti olahraga tadi. Ya, itu bisa mencegah loh, mencegah penyakit tidak menular dan penyakit lainnya tentunya. Iya, bener banget. Udah C, udah E, udah R, D. Sekarang D itu ada diet seimbang. Bener, diet seimbang. Orang tuh mikir diet seimbang tuh buat kurus nggak sih, Mer? Biasanya kayak aku nih lagi niat untuk diet. Kan niatnya buat kurus, tapi ternyata sebenarnya diet seimbang itu nggak perihal kurus aja, tapi untuk sehat ya. Iya, jadi kita tahu nih berat ideal kita tuh kayak berapa semana gitu kan. Jadi kita harus mengatur lah pola makan kita itu seperti apa. Kayak kandungannya ya. Bener banget. Nih terutama nih buat anak-anak kos juga nih. Oh iya bener. Yang lupa biasanya agak males nih sarapan. Wah, padahal sarapan tuh penting banget loh. Iya. Ya kan, jadi kayak tubuh kita itu udah terisi makanan nih, jadi adalah energi buat ngejalanin aktivitas seharinya kayak gimana. Iya udah, kalau kita sarapan kan bisa ini ya, siap untuk menghadapi harapan-harapan yang mungkin. Waduh, berat banget ya. Berat banget ya. Lalu nih lanjut, tadi udah ngebahas kalori tuh Kak. Oh iya Mer, kan ada nih zaman sekarang nih, mungkin anak-anak muda pasti pada tahu ya, ada aplikasi yang bisa ngitung kalori tubuh kita, kebutuhan kalori setiap harinya berapa. Terus aplikasi itu tuh juga misalnya kita mau makan nih, kita foto, bisa ngitung nih kandungan kalori dalam makanan itu berapa. Kan keren gak sih? Iya, jadi sebenarnya bisa kita pakai buat ngatur makan. Zaman udah canggih, kenapa nggak Bener dimanfaatin banget, coba. Oke. Lanjut lah nih, sekarang udah C, udah E, udah R, udah D, dan sekarang I nih. Itu I adalah istirahat cukup. Istirahat yang cukup. Tubuh kita ini perlu istirahat ya teman-teman semua. Setuju. Seenggaknya 8 jam per hari nih buat tidur. Berapa? 8 jam? Iya. Waduh, ya sih sebenarnya idealnya 8 jam. Tapi kan Mer, kayak misalkan anak sekolah nih zaman sekarang kan aktif lah, misalnya OSIS dan lain-lain, ekskul, terus mahasiswa, kayak nggak mungkin deh tidur 8 jam, Mer. Iya sih, bener banget ya. Iya Kita kan? juga Ya nggak sih teman-teman? susah banget ya buat tidur 8 jam ya. Makanya nih buat teman-teman pintar-pintar lah mengelola waktunya itu seperti apa. Setuju sih, supaya karena jangan terlalu dipaksa ya. Kasihan banget diri kita sendiri nih. Self compassion guys. Asik. Keren banget Mary. Udah tadi C, E, R, D, I. Terakhir K. K itu adalah kelola stres. Iya, karena salah satu tadi penyakit tidak menular adalah depresi ya. Depresi, benar banget. Jadi kita perlu banget mengelola stres supaya ya tidak menyiksa diri sendiri, tidak bisa menikmati lah kehidupan kita. Jangan lupa healing. Tapi nggak boleh hilang ya. Jangan sampai hilang. Hilangnya terlalu lama, ntar hilang. Iya, oke. Wah, berarti keren banget ya program pemerintah. Sebenarnya kan ada cerdik itu tadi. Nah, berarti kan program pemerintah udah ada, edukasi di layanan kesehatan juga udah ada. Tapi kenapa sih PTM atau penyakit tidak menular itu tuh masih ada, dan bahkan tadi kamu bilang angkanya tinggi di Indonesia ya? Mungkin karena orang-orang tuh belum sadar dan tidak diterapkan ya. Belum diterapkan nih. Mungkin juga orang-orang belum tahu nih pentingnya pencegahan penyakit tidak menular. Makanya mereka gak bisa menerapkan hal-hal itu tadi. Bener banget. Padahal ya kunci dari semuanya itu adalah diri sendiri. Wih, benar. Iya, percuma ya kalau ada pencegahan tapi diri sendiri nggak mau ngelakuin. Makanya, jadi buat teman-teman nih perlu dilakukannya kesadaran diri sendiri bagaimana. Jadi nih, pertama nih bisa sadar akan pentingnya kesehatan itu seperti apa. Lalu yang kedua udah sadar nih pasti kita bakal peduli sama diri kita tuh kayak mana. Lalu setelah peduli pasti kita akan menerapkan bagaimana pola-pola hidup kita agar menjadi sehat itu seperti apa. Berarti
kita harus sadar. Iya. Bener sih, kalau kita sadar kita pasti peduli sama diri kita. Nah, kalau kita peduli pasti kita mau menerapkan ya. Keren banget Mary, ya ampun. Aku juga mau. Wah, dengerin tuh teman-teman. Lalu udah sadar nih pada diri sendiri, kita juga sebenarnya butuh banget nih dukungan sosial dari orang-orang sekitar kita. Ya mungkin karena kadang kalau diri sendiri tuh masih suka toleransi ya, suka toleransi kayak males-malesan dan lain-lain. Kita butuh support system gak sih? Iya bener banget, support system nih. Terutama nih yang paling dekat dulu deh dari kita adalah keluarga. Nih kalau misalnya kalau jauh dari keluarga, kita bisa pacar mungkin. Iya, anak-anak rantau kan yang lagi kuliah. Tapi kalau nggak punya pacar nih, jomblo nih, bisa dari temen. Pasti ada kan temen. Kalau misalnya pacar temen nggak boleh dong kalau itu. Ya, teman-teman. Oke, yang penting kita butuh support system ya untuk membantu kita supaya bisa menjaga kesehatan tentunya. Iya, benar banget. Kita udah bahas ya tentang penyakit tidak menular. Nah, seperti yang tadi kita udah bilang di awal, kita akan membagikan nih bagaimana pencegahan penyakit tidak menular di generasi muda, yaitu dengan membentuk karakter hidup sehat tanpa penyakit tidak menular. Oke, jadi kita ini perlu membentuk karakter ya. Nah, yang pertama yang bisa kita bagikan adalah kita harus percaya diri, teman-teman. Bener banget. Ya kan? Kita jangan insecure dulu lah. Jangan ya. Kita harus mencintai diri sendiri, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mencintai diri sendiri. Kayak gitu, supaya kita bisa memulai ya untuk hidup sehat. Bener banget nih. Lalu yang kedua, kita juga disiplin nih. Disiplin dalam menjalankan aktivitas sehari-hari itu bagaimana? Betul. Seperti yang tadi udah disebutin nih, rajin aktivitas fisik. Kalau udah nge-gym, baru tuh udah yoga, udah phone fit atau zumba nih, udah harus kan konsisten lah. Kayak gimana, jangan kayak cuma di awal-awal doang baru akhirnya malas, itu kan percuma nanti jadinya. Jadi harus sabar, konsisten lakuin hal itu. Disiplin, jaga pola makan juga ya Mbak ya. Bener banget, jadi nggak ada yang instan ya. Benar. Jadi harus sabar menjalaninya semua. Kalau cheating dikit boleh nggak tuh? Ya dong, itu kan jadinya ntar cheating dikit lama-lama jadi bukit, makanya jangan. Oke, itu tadi yang kedua ya, disiplin. Yang ketiga ada pengendalian diri ya. Mungkin kadang kita kalau disiplin atau lagi menjalankan aktivitas suka males, kita harus sabar, harus mengendalikan diri sendiri supaya tetap jalan tuh rencana-rencana kita, tetap jalan proses pencegahan penyakit lah ya dalam kehidupan kita. Benar banget. Udah ketiga tadi nih, yang paling penting adalah rasa syukur. Iya benar, kita jangan lupa bersyukur teman-teman. Ucapkanlah terima kasih pada Tuhan karena telah diberikan kesehatan sampai detik ini. Betul. Wah, keren banget nih. Iya, bener banget. Jadi udah tadi percaya diri, disiplin, terus ada pengendalian diri, dan terakhir ada rasa syukur. Wah. Ya, itu tadi hal-hal yang bisa kita bagikan tentang pencegahan penyakit tidak menular dengan membentuk karakter hidup sehat di generasi muda. Iya, benar banget. Jadi kalau kita udah tahu pencegahannya tapi tidak kita mulai dari diri sendiri ya sama aja nggak sih Mer? Iya, sama aja. Bakalan percuma nih. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sebelum kita menutup nih, ada nih buat mengingat supaya kita mencegah dan tubuh kita menjadi sehat. Apa nih Mer slogannya nih? Ini, dengan cegah kita jaga. Oke. Ya mungkin teman-teman di rumah bisa ngikutin ya. Kita slogan sama-sama. 1, 2, 3. Dengan cegah kita jaga. Oke. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Aku Mary, aku Blandina. Sampai ketemu di kesempatan. Dadah. Ayo kita hidup sehat. Coba lihat dirimu, lihat kamu, cegah sakit kini, sehat terjaga sampai nanti. Dengan cegah kita jaga.